Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan cerdas? Bertemu lagi dengan Bu Anita, bertemu lagi dengan matematika. Masih di perkalian pecahan, kali ini bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga ini, kita akan melakukan perkalian yang melibatkan bilangan desimal. Tapi sebelumnya akan kita review terlebih dahulu apa yang kita sudah dapatkan di bagian 1 dan 2. Di bagian 1 kita sudah mengalihkan pecahan murni dengan pecahan murni. Di bagian yang kedua ada dua hal yang sudah kita lakukan, yaitu melakukan pecahan murni dengan bilangan bulat dan pecahan murni dikali pecahan campuran. Di bagian yang ketiga kali ini akan dibahas tiga hal. Yang pertama adalah desimal kali bilangan bulat, kemudian yang kedua adalah desimal kali desimal, dan yang ketiga adalah perkalian berbagai bentuk pecahan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja dengan desimal kali bilangan bulat atau bilangan asli. Di sini contohnya adalah 12,3 dikali 6. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan konsep yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu pecahan murni dikali bilangan bulat. Berarti desimal 12,3 ini akan kita ubah dulu menjadi pecahan tak murni. Berapakah dia? Oke, 12,3. Ada satu angka di sebelah tanda koma. Di sebelah kanan tanda koma. Jadi 12,3 ini akan sama dengan 123 per 10. Ya, angka nolnya sejumlah banyaknya angka di sebelah kanan tanda koma. Oke, berarti kita kalikan 123 dengan 6. Ya. Seperti kemarin ya, sama saja caranya. Oke, kita kalikan 123 dengan 6. Bagaimana caranya? Oh, ini kalau tidak bisa, tidak mungkin karena sudah kelas 5. Oke, 6 dikali 3, 18. Tulis 8-nya, simpan 1. 6 kali 2 adalah 12. Ditambah 1 jadi 13, tulis 3, simpan 1. 6 dikali 1 adalah 6 ditambah 1, jadi 7. Jadi hasilnya adalah 738 ya. Oke, kita tulis hasilnya adalah 738 per 10 ya. Jadi pembilang dikalikan bilangan bulatnya per penyebut. Oke. Berapakah ini? Kembalikan bentuknya menjadi desimal. Per 10. Berarti harus ada satu angka di sebelah kanan tanda koma. Berarti letak komanya ada di antara 3 dan 8. Hasilnya adalah 73,8 ya. Oke. Contoh yang kedua, bagaimana kalau 1,23 kali 6? Ubah dulu sama ya, ini adalah 123 per 100. Jumlah nolnya di penyebutnya ini sama banyak dengan jumlah angka di sebelah kanan tanda koma. Berarti karena ada dua angka, berarti nolnya ada 2. Jadi 1,23 adalah 123 per 100. Akan kita kalikan dengan 6. Kita sudah mengalikan 123 kali 6 adalah 738, berarti 123 per 100 kali 6 adalah 738 per 100. Hasilnya kita ubah menjadi desimal per 100, berarti harus ada dua angka di sebelah kanan tanda koma. Berarti komanya di sini, di antara 7 dan 3. Sehingga hasilnya adalah 7,38. Contoh yang ketiga. 0,9
1, 2, 3 dikali 6. Berarti 0,123 itu adalah 123 per 1000. Ada 3 angka di sebelah kanan koma, jadi pernya per 1000 atau nolnya ada 3. Kita kalikan dengan 6. Kita sudah menghitung 123 kali 6 adalah 738 kali ini per 1000. Hasilnya adalah harus ada 3 angka di sebelah kanan tanda koma. Berarti koma boleh ditambahkan 0 di sebelah kiri ya, paling kiri. Jadi hasilnya adalah 0,738. Coba perhatikan dari contoh yang 3 contoh yang sudah kita buat ini. Ya. Contoh yang pertama ada 1 angka di sebelah kanan koma. Hasilnya ada 1 angka juga di sebelah kanan tanda koma. Yang contoh yang kedua, ada 2 angka di sebelah kanan tanda koma. Hasilnya juga sama ternyata. Ya. Oke. Kalau yang contoh ketiga, sama juga. Ada 3 angka di sebelah kanan sebelah kanan tanda koma. Hasilnya juga sama. Ya. Jadi tinggal kalikan saja tanpa memperhatikan komanya. Di akhirnya kembalikan si komanya sesuai dengan soalnya tentunya ya. Jadi kalau kita punya 2,34 kali 5, bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita hilangkan dulu saja tanda komanya. Jadi 234 kali 5. Nanti kasih koma. Nanti kasih komanya letaknya harus ada 2 angka di sebelah kanan koma, karena ini soalnya seperti ini. Oke, kita coba ya, kita bersihkan dulu dan akan kita kalikan 234 dikali 5. Nah, kali 5. 5 kali 4, 20. Tulis 0, simpan 2. 5 kali 3, 15 tambah 2, jadi 7, simpan 1, 17 ya. Oke, 5 kali 2 adalah 10 tambah 1, jadi 11. Ya, karena ada koma di sini, 2 angka di sebelah kanan koma, berarti kita juga hasilnya kasih koma, letaknya 2 angka. Di sebelah kanan tanda koma harus ada 2 angka, jadi 1, 2, kasih koma. Mudah ya, Naya? Oke, jadi hasilnya adalah 11,70. Nah, ini bisa disederhanakan. Kalau ada angka 0 di sebelah tanda koma dan letaknya paling kanan, ini bisa hilang. Ya, jadi ini 11,70, ini adalah 11,7. Bisa dipahami ya, Nak ya? Mudah sekali, insya Allah. Oke, lanjut ke bagian yang kedua, desimal kali desimal. Mari kita gunakan angka yang tadi biar tidak repot lagi mengalihkannya di contoh yang ini. Oke, 12,3 kali 0,6 berarti 123 per 10 kali 6 per 10. Nah, ini bagaimana mengalihkannya? Oke, 123 kali 6. Tadi dapatnya 738 per 100. 100 ini dari mana? 10 kali 10. Jadi ini hasilnya kita ubah kembali menjadi bentuk desimal adalah 7,38 ya per 100. Berarti 2 angka di sebelah kanan tanda koma. Oke, kalau 12,3-nya dikali 0,06. Ya sama, berarti 123 per 10 kali 6-nya per 100. Karena ada 2 angka di sebelah kanan tanda koma. Oke, sudah kita hitung 123 kali 6 adalah 738. Kali ini pernya 1000 ya. 10 kali 100. Jadi hasilnya adalah 0,738 ya. Ada 3 angka di
di sebelah kanan tanda koma. Oke, untuk contoh yang ketiga, desimal kali desimal. 12,3 kali 0,006 ya. Jadi ini adalah 123/10 kali 6/1000. Karena ada 3 angka di sebelah kanan tanda koma. Hasilnya adalah 738/10.000. Jadi, kembalikan ke bentuk desimal adalah 0,0738. Ya, ada 4 angka di sebelah kanan tanda koma. Karena ini pernya nolnya ada 4. Oke, fahim tuh? Ya, betul sekali ya. Kita perhatikan dari ketiga contoh ini. Coba. Hasilnya ada 2 angka di sebelah kanan tanda koma. Ini sama dengan jumlah angka di sebelah kanan tanda koma yang ini 1. Ini 1 kalau dijumlah jadi 2. Ya. Nih, yang contoh yang kedua, jumlah angka di sebelah kanan tanda komanya ada 1, yang ini 2, berarti hasilnya ada 3 angka di sebelah kanan tanda koma. Ya, bisa dipahami? Oke, yang contoh ketiga, ada 1 angka di sebelah kanan tanda koma, dan yang satunya lagi ada 3 angka. Jadi ini 3 tambah 1 tambah 3, jadi harus ada 4 angka di sebelah kanan tanda koma. Nah, dari sini, jadi kalau kita mengalihkan 234 kali 5,6, maaf ini, 2,34 kali 5,6, kita kalikan saja 234 dikali 56. Nanti hasilnya kasih komanya sejumlah ini 1, 2, ini 1, jadi sejumlah 3. Ya, mari kita lihat bagaimana cara mengalihkannya. Oke, ya. 234 dikali 56. Oke, 6 kali 4 adalah 24. Ya, tulis 4, simpan 2. Kemudian 6 kali 3 adalah 18. Ya, 18 tambah 2 jadi 20. Tulis 0, simpan 2. Kemudian 6 kali 2 adalah berapa? 12 tambah 2 jadi 14. Kita tulis 14. Kemudian 5 kali 4 20. Tulis 0, simpan 2. Ya. Kemudian 5 kali 3 15 tambah 2 yang tadi jadi 17. Betul? 17. Terakhir 5 kali 2 10 tambah 1 jadi 11. Tinggal dijumlahkan saja ya. Oke. Berapa? 4. Kemudian 0 tambah 0, 0. 4 tambah 7, 11. Simpan 1. 1 tambah 1 tambah 1, 3. Satunya turun. Ya. Oke. Ini hasilnya adalah 13.104. Karena di sini ada 2 angka di sebelah kanan koma, yang ini ada 1, dijumlah jadi harus ada 1, 2, 3, berarti 1, 2, 3, simpan komanya di sini ya. Oke. Jadi berapa hasilnya? Hasilnya adalah 13,104. Nah, 0 di sini bisa hilang tidak? Kan ada di sebelah kanan koma, Bu. Tidak bisa, karena ini letaknya bukan yang di paling kanan. Ya, jadi ini tidak boleh kalau ada di tengah. Jadi ini sudah sederhananya memang seperti ini. Dibacanya 13,104. Ya, oke. Bisa dipahami? Insya Allah. Ya, oke lanjut ke bagian yang ketiga. Bagaimana cara mengalihkan berbagai bentuk pecahan? Ya.
Ada 3 langkah. Langkah pertama adalah perhatikan permintaan soalnya. Dalam bentuk apa? Apa dalam bentuk pecahan biasa, pecahan ya, desimal atau persen, ya. Kemudian kalau sudah tahu, berarti langkah keduanya itu adalah ubah bilangannya ke bentuk yang sama sesuai dengan permintaan soal. Kalau dalam bentuk diminta dalam bentuk pecahan, berarti ubah semuanya ke dalam bentuk pecahan. Kalau dalam bentuk desimal, berarti kita ubah ke dalam bentuk desimal semuanya. Kalau dalam persen, berarti ke dalam persen. Tapi satu saja, nanti kita lihat ya. Oke. Langkah terakhir, langkah ketiga, tinggal kalikan seperti biasa ya. Kalau kita kan sudah mempelajari perkalian pecahan dengan pecahan ya. Kemudian desimal dengan desimal sudah tahu, persen dengan ini juga akan kita lihat ya. Oke. Contohnya satu saja ya, satu contoh tapi jawabannya harus ada 3 ya. Di sini ada 25% kali 1,4 diminta dalam bentuk pecahan desimal persen. Oke, kita bahas satu-satu. Yang dalam bentuk pecahan. Oke. 25% berapa? Masih ingat? Ya, 1/4. Dari mana? 25 per 100 disederhanakan jadi 1/4. Bagi 25 bagi 25. Nah, kalau 1,4, kita ingat 0,4 itu adalah 2/5 ya. Dari mana? Dari 4/10. Itu adalah disederhanakan. Jadi 2/5 karena ada 1 berarti jadi 1 2/5. Jadi 25% kali 1,4 adalah 1/4 kali 1 2/5. Aduh, mengalihkan ini bagaimana? Aduh, Bu, ya. Harus dirubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan tak murni. Berarti gimana caranya? Masih ingat? Iya, betul sekali. 5 kali 1 tambah 2. Berarti ini berubah menjadi 7/5. Berarti sama dengan 1/4 kali 7/5. Ada yang bisa disederhanakan? Yang menyilangnya? Tidak ada. Berarti ini adalah hasilnya 7/20. Ya. Bisa disederhanakan lagi? Tidak. Oke, kalau yang dalam bentuk desimal, yang pertanyaan yang kedua ini. Berarti diubah dua-duanya. Karena ini sudah desimal, berarti tinggal yang persen kita ubah menjadi desimal ya. Di sini berarti 25 per 100. Jadi 0,25 kali 1,4. Nah, gimana ngalikannya, Bu? Oke. Kalikan saja dulu 25 dengan 14. Ayo kita kalikan. 25 dikali 14. Oke. 4 kali 5, 20. Tulis 0, simpan 2. 4 kali 2, 8 tambah 2, 10. 1 kali 5, 5. 2 kali 1, 1 kali 2, 2. Berarti ini adalah 0,53. Jadi 350. Di sini karena ada 0,25, ada 2 angka di sebelah kanan tanda koma, dan kali 1,4 ada 1 angka, berarti hasilnya harus ada 1, 2, 3 angka di sebelah kanan tanda koma, berarti 1, 2, 3, komanya di sini. Karena koma paling kanan, paling kiri maaf ya, berarti boleh ditambahkan 0 di sebelah kirinya. Hasilnya adalah 0,350 ya. 0,350. Oke. Kita tulis 0,350. 0 yang di sini bisa hilang enggak, Nak? Bisa ya. Ini adalah hasilnya jadi 0,35. Bisa?
gampang ya. Oke. Nah, kali ini yang dalam bentuk persen bagaimana? Kalau dalam bentuk persen berarti karena sudah ada satu, ininya nggak usah dibuat persen lagi, ya. Tinggal kalikan saja 25 kali 1,4, ya. 25 kali 1,4. Kita gunakan yang tadi. Kita hapus dulu koma-komanya. Ya, ini hapus komanya. Nah, ini hapus. Nah, tadi 25 kali 14 adalah 350. Nah, kalau ada satu komanya. Nih, di sini ya, kan ini tetap 25, yang ini 1,4. Berarti hasilnya harus ada berapa komanya? Ya, satu saja ya. Berarti komanya di antara 5 dan 0. Hasilnya adalah 35,0. Oke. 25% kali 1,4 adalah 35,0%. Ya, 0 ini boleh hilang nggak? Boleh, karena 0-nya paling kanan. Berarti ini adalah 35%. Oke, sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.